Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Saputra, asisten praktikum kartografi dasar. Baik, pada praktikum kartografi dasar kelima, kita akan membahas tentang sketsa lapangan. Apa itu sketsa lapangan? Sketsa lapangan adalah gambaran kasar mengenai sebuah wilayah berdasarkan hasil pengamatan lapangan dari orang yang membuat sketsa. Kemudian manfaat sketsa yaitu dapat mendelineasi objek, dapat melatih pembuatan sketsa, dan sebagai media untuk sebuah studi bentuk, proporsi, komposisi dalam mempelajari objek yang diinginkan. Lanjut ke sistematika penulisan laporan praktikum. Seperti biasa ada bagian A, B, C. Lanjut ke dasar teori. Dasar teori terdiri dari 1. Pengertian peta, 3. Ahli dan disimpulkan, 2. Pengertian sketsa, 3. Ahli dan disimpulkan, 3. Komposisi dan unsur dalam sketsa, 4. Tujuan pembuatan sketsa, 5. Manfaat pembuatan sketsa, 6. Pengertian dan tipe penggunaan lahan. Wajib ada tabel penggunaan lahan menurut Malingreau, kalian tinggal searching di Google. Terus 7. Langkah pembuatan sketsa. Kemudian ada E, langkah kerja minimal 10. Ada F, pembahasan. Yang pertama itu ada hasil pengamatan terlampir, yang dilampirkan itu ada gambar sketsa, kemudian ada foto wilayah yang disketsakan. Kemudian 2. Analisis. Analisis terdiri dari deskripsi wilayah yang disketsakan, penggunaan lahan yang disketsakan, simbol sketsa, dan prinsip sketsa. Kemudian ada kesimpulan, 40% dasteo, 60% analisis. Kemudian ada daftar pustaka, 2 buku, dan 3 web. Lanjut ke sistematika pembuatan sketsa. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, membuat garis tepi kiri 2 cm, kanan bawah atas 1 cm. Setelah kita membuat garis tepi pada kertas A3, kita lanjut membagi kertas tersebut menjadi 2 bagian. Yang pertama itu sepanjang 26 cm, ini digunakan untuk gambar sketsa, dikasih jarak 1 cm, dan sisanya ini digunakan untuk layout sketsa. Kemudian kita membagi 4 bagian pada kotak pertama. Setelah itu, kita mencari tempat yang tinggi agar dapat melihat kenampakan objek secara luas. Tempat yang tinggi ini bisa bukit, lantai 2 rumah, atau apapun yang tinggi yang bisa melihat objek secara luas seperti itu. Setelah kita tahu tempatnya, kemudian kita amati objek di tempat tersebut, dan setelah itu kita tentukan wilayah yang mau digambar sketsa. Minimal ada 3 kenampakan objek. Seperti saya ini ada hutan, di sini ada pemukiman juga, sini ada cakrawala, dan sini ada lahan kosong seperti itu. Setelah itu kita tentukan titik tengah wilayah. Saya menentukan titik tengahnya ini bertumpu pada tower yang ada di sini. Kemudian setelah kita tentukan titik tengah, kita bagi wilayah ini jadi 4 bagian sesuai dengan yang di awal tadi. Lanjut kita membuat garis delineasi pada kotak sketsa. Yang dimaksud dengan garis delineasi itu ada garis batas gambar. Jadi kalian dalam menggambar sketsa itu harus ada garis delineasinya supaya lebih memudahkan dalam membuat sketsa. Lanjut kita mulai menggambar sketsa pada satu bagian dan bagian lainnya. Lanjut setelah kita selesai menggambar sketsa, kita lanjut ke membuat layout. Layout ini terdiri dari judul ini sketsa lapangan, terus bawahnya itu lokasi yang saya pakai itu Bukit FT UNES. Terus ada orientasi arah angin, ada legenda ini terdiri dari simbol-simbol yang digunakan, misalkan kayak cakrawala, saya gunakan garis tegak lurus seperti itu. Lanjut koordinat, cara mencari koordinat itu kalian bisa buka Google Maps atau Google Earth, terus cari lokasinya, klik lokasinya, nanti bakal muncul. Terus lanjut ke pembuatnya saya sendiri dengan nama, terus name seperti itu. Terus ada tanggal pembuatan ini kapan kalian buat sketsa seperti itu. Ini wajib kapital. Kalau misalkan kalian punya lettermal boleh digunakan, tapi kalau nggak ada tinggal menulis secara kapital saja. Setelah itu selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.